Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Merianti. Kali ini kita akan membicarakan tentang inovasi pembelajaran PAI melalui lomba antar kelas. Nah, ini adalah studi pendampingan dan pelatihan kepengurusan jenazah kelas 9 MTS di Al-Ittifaqiyah. Jadi dalam kali ini materinya itu berbicara tentang mentoring, bagaimana cara kita memberikan inovasi yang terbaik bagi peserta didik supaya peserta didik itu merasakan bahwa pembelajaran itu menyenangkan dan mengasyikkan. Iya, kali ini kita memulai dari latar belakangnya. Latar belakang inovasi pembelajaran melalui lomba ini bahwa inovasi pembelajaran PAI melalui lomba antar kelas merupakan sesuatu yang baru, karena lomba adalah evaluasi pembelajaran, tetapi sebelum lomba ada sosialisasi dan mentoring yang diberikan oleh mentor melalui metode ceramah dengan teknologi berupa laptop, LCD, atau proyektor. Biasanya pembelajaran PAI kan diadakan di dalam kelas dengan buku, papan tulis, siswa, dan guru. Tapi sekarang pembelajaran PAI kami tawarkan adalah khususnya kepengurusan jenazah diadakan dengan cara lomba antar kelas ini. Hal ini adalah inovasi yang sangat menarik dan baru karena implikasi ke peserta didik lebih terasa. Peserta didik tidak akan merasa bosan. Pembelajaran dengan cara lomba antar kelas justru mereka akan semangat karena mereka akan membawa nama kelas masing-masing dan berusaha sebaik mungkin untuk memperdalam pelajaran kepengurusan jenazah yang akan dilombakan nanti. Jadi, peserta didik itu harus mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi, mereka harus membaca terlebih dahulu tentang kepengurusan jenazah ini sebelum mereka menerima pembelajaran dari materi disampaikan oleh mentor, dan juga akan diadakan lomba dan tanya jawab setelah itu. Nah, apa saja sih metode yang akan dipersiapkan di dalam pembelajaran melalui evaluasi dari lomba ini adalah yang pertama harus ada tahap persiapan. Yang kedua adalah metode ceramah dengan media. Yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah praktek dan evaluasi. Nah, tahap persiapan ini dengan cara yaitu panitia dengan cara mengumpulkan setiap ketua kelas dan menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana cara lomba itu akan dilaksanakan. Sebelum itu, ya, panitia akan mensosialisasikan bahwa peserta didik misalnya dari 30 di dalam kelas ada anak 30, maka mereka harus mempunyai 3 kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, dari 10 orang ini berarti kan 3 kelompok. Begitu juga dengan kelas-kelas lain, disesuaikan dengan berapa jumlah kelas itu sendiri, maka dapatlah bahwa peserta lomba itu ada beberapa kelompok, tetapi mereka tetap membawa nama kelasnya masing-masing jika kelompok itu mempunyai atau ketika di akhir evaluasi kegiatan ini mendapatkan juara, kan seperti itu. Di samping itu, tahap persiapan ini, panitia juga mensosialisasikan bahwa setiap peserta didik atau setiap kelompok harus menyiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan lomba, yang akan diberikan manfaatnya ketika terjadinya ketika ada lomba itu sendiri. Kemudian, selain itu, peserta didik juga harus mempersiapkan semaksimal mungkin supaya lomba ini berjalan dengan lancar dan sebaik mungkin. Misalnya, mereka harus mempunyai materi dan membaca dari awal sebelum mengikuti lomba itu sendiri. Walaupun di dalam sebelum lomba yang diadakan ada ceramah dari para ahlinya, yaitu dari ustadz yang akan menyampaikan tentang kepengurusan jenazah itu sendiri. Nah, metode yang kedua adalah dengan cara metode ceramah dengan media.
Ceramah walaupun metodenya secara konvensional, tetapi ceramah ini mempunyai peran yang penting dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena dengan ceramah atau dengan cara memaksimalkan ceramah dengan ada media di balik itu. Nah, media ini seperti beberapa PPT atau PowerPoint yang akan disampaikan oleh narasumber, dan narasumber akan memberikan ceramahnya melalui PowerPoint, PPT, melalui LCD dan proyektor dengan animasi-animasi yang akan bisa memberikan pembelajaran itu lebih aktif, pembelajaran itu lebih mengasyikkan dan menyenangkan, sehingga peserta didik itu merasa semangat terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian, metode yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Diskusi ini diminta kepada peserta didik kalau misalnya ada yang harus ditanyakan, maka disilahkan untuk mempertanyakan apa saja yang bisa dipertanyakan dan apa saja yang menjadi tanya jawab. Jadi mentor akan memberikan pertanyaan balik kepada peserta didik, kemudian peserta didik akan menjawab itu sendiri. Nah, metode yang keempat itu adalah metode yang sangat penting, yaitu praktek dan evaluasi. Dalam praktek ini, maka kami memberikan tawaran kepada peserta didik bahwa praktek itu adalah dilakukan dengan penilaian melalui lomba. Jadi setiap kelompok itu nanti setiap kelompok yang mewakili dari kelasnya masing-masing itu mempunyai peran penting dalam hal praktek ini. Jadi tidak ada peserta didik itu yang menganggur. Semua peserta didik itu bisa berkontribusi dan aktif dalam mengikuti lomba itu sendiri. Dan evaluasi pada pembelajaran ini adalah dengan cara diadakan cerdas cermat. Jadi juri akan memberikan pertanyaan, kemudian siapapun itu bisa menjawabnya, tetapi mereka tetap saja mewakili dari kelasnya masing-masing dengan menyebutkan nama, misalnya menyebutkan kelas. Nah, mereka tetap mewakili dan mengharumkan nama kelas itu sendiri. Dan hal yang penting, bukan saja peserta didik yang ikut dalam lomba ini, tetapi setiap guru pelajaran agama Islam atau guru PAI juga ikut serta dalam pembelajaran ini, karena ini melibatkan seluruh kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah. Dan tidak lupa bahwa wali kelas juga harus mendampingi peserta didik. Wali kelas harus menjadi penyemangat peserta didik supaya peserta didik merasa ada keikutan serta wali kelas, dan ia ingin mengharumkan nama kelas dan membahagiakan dari wali kelas itu sendiri. Dan yang lebih penting itu juga panitia itu dari Madrasah Sanawiyah itu sendiri yang mempunyai peran aktif. Mereka akan berkontribusi yang baik, terutama dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua staf-staf itu juga harus berperan aktif dalam kegiatan ini, karena hal ini menjadikan program kerja yang bagus dan memaksimalkan semaksimal mungkin bahwa di pendidikan, di lembaga pendidikan ada pembelajaran seperti ini, karena pembelajaran kepengurusan jenazah ini bukan saja di dalam saja, tetapi ikut berperan aktif ketika mereka keluar di masyarakat akan nanti. Selanjutnya adalah inovasi pembelajaran PAI melalui lomba, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua adalah implementasi lomba, upaya memaksimalkan studi kepengurusan jenazah. Yang ketiga adalah pendekatan interaktif dalam kegiatan mentoring. Dan yang keempat adalah student center. Dan yang kelima adalah mentoring berkelanjutan. Bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi? Kita memanfaatkan teknologi melalui media PPT atau media proyektor. Jadi setiap peserta didik
tidak memperhatikan mentornya saja, tidak memperhatikan narasumbernya saja, tetapi ada media yang menarik mereka, karena di media itu nanti ada animasi atau video yang akan memberikan pelajaran tentang kepengurusan jenazah itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana implementasi lomba upaya memaksimalkan studi kepengurusan jenazah. Implementasi lomba ini supaya peserta didik dapat berkecimpung langsung, dapat mempraktekkan secara langsung bagaimana cara kepengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dan dalam hal ini sangat bagus sekali, karena apa? Karena pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah, ya. Ketika seorang muslim di masyarakat sudah berkecimpung di masyarakat, hal ini bisa dibawa ke masyarakat dan bisa diamalkan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah pendekatan interaktif dalam kegiatan mentoring. Hal ini sangat baik karena pendekatan interaktif bahwa ketika narasumber memberikan medianya, memberikan hasilnya kepada peserta didik, maka peserta didik itu juga harus aktif mengikuti kegiatan ini atau mempelajari kegiatan ini. Dan yang keempat bahwa inovasi ini adalah student center, yaitu pembelajaran itu pusatnya di pelajar atau pusatnya di peserta didik, bukan pusatnya di pendidik. Maka peserta didik harus mendengarkan teori dan kemudian mempraktekkan atau mempelajari terlebih dahulu dan kemudian mempraktekkan. Kemudian diakhiri dengan evaluasi, yaitu evaluasi ini adalah merupakan mentoring berkelanjutan dari peserta didik itu sendiri. Jadi seorang guru PAI nanti menjadikan mentoring berkelanjutan di dalam pengajarannya ketika mereka datang ke kelasnya masing-masing. Ya, di dalam ini adalah strategi tahapan dalam lomba. Jadi strategi dalam tahapan lomba ini yang pertama adalah menentukan tujuan mentoring ini apa. Yang kedua adalah menentukan metode mentoring. Yang ketiga adalah menentukan topik mentoring. Yang keempat adalah mengumpulkan materi. Yang kelima adalah membuat jadwal mentoring. Yang keenam adalah menentukan mentor. Dan yang terakhir adalah menilai hasil mentoring. Tujuan mentoring dalam kepengurusan jenazah ini adalah setelah siswa menyimak penjelasan dari mentor, maka siswa mampu menjawab pertanyaan yang akan diberikan para juri dan mentor itu sendiri dengan baik. Yang kedua, setelah siswa mendengarkan penjelasan mentor, siswa mampu mempraktekkan kepengurusan jenazah dengan baik. Yang ketiga adalah setelah siswa mempraktekkan kepengurusan jenazah dalam lomba tersebut, siswa mampu menerapkan di masyarakat. Nah, metode mentoring seperti halnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu adalah dengan persiapan. Dan yang kedua adalah metode ceramah, yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah praktek dan evaluasi. Untuk materinya, materi dalam kepengurusan jenazah ini yang pertama adalah adab terhadap jenazah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana sih cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Sehingga siswa mampu dan bisa menerapkannya ketika praktek di dalam lomba itu sendiri, ataupun ketika menjawab soal dari pertanyaan dan juri dan guru pada saat itu dan pada saat yang akan datang. Dan implikasinya ini akan diterapkan di masyarakat itu sendiri, karena siswa yang menjadi peserta dalam kepengurusan jenazah ini adalah kelas 9
Sanawiyah. Kenapa kelas 9 Sanawiyah yang dipilih? Karena mereka akan bercampur bercampur baur, dalam arti mereka akan melebur ke masyarakat itu sendiri sebelum mereka memasuki kelas aliyah. Jadwal mentoring yaitu dilakukan pada semester 1. Semester 1 adalah saat yang tepat diberikan materi ini karena ketika semester kedua, materi kepengurusan jenazah ini akan diujikan kembali, yaitu pada ujian khusus. Selanjutnya, dalam strategi lomba ini adalah mentor. Mentor sangat penting dalam menyampaikan ceramah atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi mentor dalam kepengurusan jenazah ini adalah para ustadz atau ustazah yang sudah terbiasa mendampingi para ahli waris dalam mengurus jenazah, yang tentunya mereka adalah seorang yang ahli dalam media, dalam arti melek terhadap teknologi. Mereka bisa menggunakan PPT atau slide dan bisa menampilkan slide tersebut menggunakan proyektor atau LCD. Selanjutnya adalah menilai hasil mentoring. Penilaian hasil mentoring ini selain dilakukan dengan lomba, juga akan diadakan cerdas cermat. Cerdas cermat adalah evaluasi pribadi, tapi tetap membawa nama kelas, dan di semester kedua akan diadakan juga ujian praktek sebagai penilaian akhir kelulusan. Jadi kesimpulannya bahwa inovasi pendidikan dalam pembelajaran amatlah penting, karena dengan berinovasi membuat pembelajaran menyenangkan dan mengasyikkan. Sebuah inovasi bukan mengganti dengan yang baru, tetapi inovasi adalah pembaharuan menjadi sesuatu yang lama akan lebih menarik. Maka peran guru PAI dalam hal ini sangatlah penting supaya nilai kognitif akan bisa diserap dan nilai efektif dan psikomotorik akan berjalan sebagaimana mestinya. Inovasi pembelajaran PAI dalam hal ini melalui lomba. Lomba adalah sebuah evaluasi kegiatan yang tanpa disadari oleh peserta didik ini adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah hal yang menyenangkan dan mengasyikkan. Terlebih lagi peserta didik sudah menyiapkan sejak dulu pelaksanaannya. Nah, di samping itu penerapan masyarakat bisa secara maksimal dikarenakan dengan teori diawali dengan ceramah, siswa diminta untuk praktek bersama-sama teman-temannya. Kemudian juri siap menilai dan memonitor sejauh mana ilmu atau kognitif bisa diterima dengan baik. Jadi pembelajaran seperti ini juga bersifat student center, yaitu siswa diminta aktif dan berpartisipasi dengan membawa nama kelas, mengharumkan nama wali kelas, dan juga bisa menjadikan kebanggaan.